siang teman-teman. Di sini saya Novita Sari Telambanua, NPM 183033, Prodi Agroteknologi Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi tentang mekanisasi pembuatan biodiesel dan bioetanol dari tanaman industri non-pangan. Nah, pengertian biodiesel sendiri adalah bagian dari keluarga biofuel dan merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan bahan bakar yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar diesel dan yang dihasilkan dari sumber biologi, minyak nabati dan atau minyak hewani ataupun lemak. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pembuatan biodiesel sendiri adalah yang pertama minyak nabati. Minyak nabati ada beberapa, yaitu minyak biji kapuradu, minyak biji kemiri Sunam, minyak biji jara pagar, minyak biji nyamplung, minyak biji kepuh, minyak biji kesambi, minyak biji ketapang, minyak biji malapari, dan kedua minyak hewani. Minyak hewani ada beberapa, yaitu lemak babi, lemak ayam, lemak sapi, lemak yang berasal dari ikan. Esterifikasi adalah proses yang mereaksikan asam lemak bebas dengan alkohol rantaian pendek menghasilkan metil ester asam lemak dan air. Katalis yang digunakan untuk reaksi esterifikasi adalah asam, biasanya asam sulfat atau asam fosfat. Faktor yang mempengaruhi esterifikasi sendiri adalah yang pertama waktu, yang kedua pengendukan, yang ketiga katalisator, yang empat suhu reaksi. Transesterifikasi adalah proses yang mereaksikan trigliserida dalam minyak nabati atau hewan dengan alkohol rantaian pendek seperti metanol atau etanol yang menghasilkan metil ester asam lemak atau biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Katalis yang digunakan pada proses transesterifikasi adalah basa atau alkali. Biasanya digunakan natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Sedangkan faktor yang mempengaruhi transesterifikasi sendiri yaitu yang pertama, pengaruh air dan asam lemak bebas. Yang kedua, pengaruh perbandingan molar atau alkohol dengan bahan mentah. Yang ketiga, pengaruh jenis alkohol. Yang keempat, pengaruh jenis katalis. Yang kelima, pengaruh jenis. Ada beberapa kelebihan biodiesel sendiri. Yang pertama, biodiesel tidak beracun. Yang kedua, biodiesel adalah bahan bakar biodegradable. Biodiesel dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan meningkatkan keamanan dan kemandirian energi. Dan keenam, biodiesel dapat diproduksi secara massal di banyak negara. Yang ketujuh, produksi dan penggunaan biodiesel melepaskan lebih sedikit emisi dibandingkan dengan diesel konvensional. 8. Biodiesel memiliki sifat pelumas yang sangat baik digunakan. Yang 9, yaitu biodiesel memiliki delay pengampian lebih pendek dibandingkan dengan diesel konvensional. Yang ke-10, biodiesel tidak memiliki kandungan sulfur sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pembentukan hujan asam. Sedangkan kelemahan dalam menggunakan biodiesel sendiri yaitu yang pertama, biodiesel berpotensi menyebabkan kekurangan pangan dan meningkatkan harga pangan.
Yang kedua, biodiesel 20 kali lebih rentan terhadap kontaminasi air dibandingkan dengan diesel konvensional. Hal ini bisa menyebabkan korosi, filter rusak, fitting di piston, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga, biodiesel murni memiliki masalah signifikasi terhadap suhu rendah. Yang keempat, biodiesel secara signifikan lebih mahal dibandingkan dengan diesel konvensional. Yang kelima, biodiesel memiliki kandungan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan diesel konvensional. Yang keenam, biodiesel dapat melepaskan oksida nitrogen yang dapat mengarah pada pembentukan kabut asam. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu biodiesel masih berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu aja tentang biodiesel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang bioetanol. Nah, bioetanol sendiri ada disebut etanol. Etanol sendiri juga bisa disebut etilo alkohol atau bisa disebut alkohol. Nah, pengertiannya sendiri adalah alkohol yang sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut bukan metanol atau grup alkohol lainnya. Pengertian etanol sendiri adalah etanol yang dibuat dengan fermentasi yang membutuhkan faktor biologi untuk prosesnya. Etanol telah digunakan manusia sejak zaman dulu sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Campuran dari etanol yang mendekati kemurnian untuk pertama kali ditemukan oleh kimiawan Muslim yang mengembangkan proses distilasi pada masa Khalifah Abbasi. Etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Namun pada tahun 1920-an, bahan bakar dari petroleum yang harganya lebih murah telah menjadi dominan menyebabkan etanol kurang mendapatkan perhatian. Lah, akhir-akhir ini dengan meningkatnya harga minyak bumi, bioetanol kembali mendapatkan perhatian dan telah menjadi alternatif energi yang terus dikembangkan di dalam masyarakat. Produksi etanol dengan bahan baku tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat yang dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa larut air. Lah, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat bioetanol sendiri adalah yang pertama, ubi kayu. Ubi kayu itu kandungan gula dalam bahan bakunya mencapai 250 sampai 300 kg. Sedangkan jumlah hasil konversinya mencapai 166,6. Perbandingannya dengan bahan baku dan bioetanol yaitu 6,5:1. Yang kedua yaitu ubi jalar. Ubi jalar kandungan gula dalam bahan bakunya sendiri yaitu 150 sampai 200 kg. Jumlah hasil konversinya yaitu mencapai 125. Sedangkan perbandingan bahan baku dan bioetanol yaitu 8:1. Jagung mencapai kandungan 600 sampai 700, sedangkan jumlah hasil konversinya mencapai 200. Perbandingannya yaitu 5:1. Sedangkan sagu mencapai 120 sampai 160 kandungan gula dalam bahan baku. Jumlah hasil konversinya mencapai 90, perbandingannya 12:1. Tetes mencapai kandungan gula dalam
bahan baku yaitu 500. Sedangkan jumlah hasil konversinya mencapai 250. Sedangkan perbandingannya mencapai 4:1. Sedangkan proses produksi bioetanol sendiri yaitu glukosa dapat dibuat dari pati-patian. Proses pembuatannya dapat dibedakan menjadi zat pembantu yang digunakan yaitu hidrolisis tersebut. Proses produksi bioetanol. Proses pembuatannya dapat dibedakan berdasarkan zat pembantu yang dipergunakan, yaitu hidrolisis tersebut. Saat ini hidrolisa enzimi lebih banyak dikembangkan, sedangkan hidrolisa asam, misalnya pembuatan dengan asam sulfat, kurang dapat dikembang, sehingga proses glukosa dari pati-patian sekarang ini digunakan dengan hidrolisa larut air, dilakukan dengan penambahan air dan enzim. Kemudian dilakukan proses peragian atau fermentasi gula menjadi etanol dengan menambahkan yes atau ragi. Selanjutnya, secara singkat, teknologi proses produksi etanol tersebut dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama gelatinisasi. Gelatinisasi dalam proses ini bahan bakunya yaitu ubi kayu, ubi jalar, atau jagung yang dihancurkan dan dicampur air sehingga menjadi bubur yang diperkirakan mengandung pati 27-30%. Yang kedua, fermentasi. Fermentasi prosesnya dimaksud untuk mengubah glukosa yang menjadi etanol dengan menggunakan yeast atau ragi. Alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi ini biasanya alkohol dengan kadar 8-10% volume. Sedangkan distilasi untuk memurnikan bioetanol menjadi berkadar lebih dari 95% agar dapat dipergunakan sebagai bahan bakar. Alkohol hasil dari fermentasi yang mempunyai kemurnian sekitar 40%. Tadi harus melewati proses destilasi untuk memisahkan alkohol dengan air untuk memperhitungkan perbedaan titik didih kedua bahan tersebut yang kemudian diembuhkan kembali. Manfaat bioetanol. Yang pertama, sebagai bahan bakar kendaraan. Yang kedua, sebagai bahan dasar minuman beralkohol. Yang ketiga, sebagai bahan bakar T-Rex ethanol fuel cell. Yang keempat, sebagai bahan bakar roket. Yang kelima, sebagai bahan kimia dasar senyawa organik. Yang keenam, sebagai antiseptik. Yang ketujuh, sebagai antidote beberapa racun. Yang ke-8 sebagai pelarut untuk parfum, cat, dan larutan obat. Yang ke-9 digunakan untuk pembuatan beberapa deodoran. Yang terakhir digunakan untuk mengobati depresi dan obat bius. Upaya yang harus dikembangkan dalam bioetanol yaitu menyusun agenda bersama untuk mendapatkan konsensus terhadap program yang komprehensif dan terpadu agar supaya memberikan hasil yang konkret dan maksimal, antara lain melalui penetapan sasaran dan upaya pencapaiannya untuk memproduksi, distribusi, dan pemakaian bioetanol serta penjabaran agenda dan program implementasi yang konkret. Selanjutnya, melakukan inventarisasi dan evaluasi secara rinci sebagai peluang dan tantangan untuk investasi bioetanol, khususnya berbagai insentif yang diperlukan. Selanjutnya itu membangun rantaian tata niaga bioetanol secara bertahap yang difasilitas oleh pemerintah. Selanjutnya, menyatukan semua rancangan pengembangan bioetanol dari berbagai pihak terkait dalam suatu blueprint pengembangan biofuel
yang dapat dipegang para stakeholder. Potensi sumber bioetanol di Indonesia. Selain tetes atau moles, tanaman lain yang digunakan sebagai bahan baku produksi etanol adalah umbi kayu, ubi jalar, jagung, dan sagu. Dari semua jenis bahan baku tersebut, di Indonesia ubi kayu mempunyai potensi yang lebih besar sebagai bahan baku pembuatan etanol. Hal ini disebabkan ubi kayu dapat ditanam hampir semua jenis tanah, mulai dari lahan yang subur sampai ke lahan yang kering, bahkan lahan kritis sekalipun. Potensi pemanfaatan bioetanol di Indonesia. Etanol apabila dicampur dengan premium dapat meningkatkan nilai oktan, di mana nilai oktan untuk etanol mencapai 98% adalah sebesar 115. Selain itu, mengingat bioetanol mengandung 30% oksigen, sehingga campuran etanol dengan gasolin dapat masuk kategorikan high octane gasolin, di mana campuran sebanyak 15% bioetanol setara dengan Pertamax dan campuran sebanyak 24% bioetanol setara dengan Pertamax Plus. Sedangkan manfaat penggunaan bioetanol secara umum sendiri yaitu mengurangi kebutuhan BBM khususnya premium. Yang kedua, mengurangi efek rumah kaca. Yang selanjutnya, bebas zat berbahaya seperti CO, NOx, dan UHC. Yang selanjutnya, diversifikasi energi. Yang selanjutnya, menciptakan teknologi berwawasan lingkungan. Yang selanjutnya, diversifikasi industri yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. Kelemahan penggunaan bioetanol pada mesin. Etanol mempunyai sifat korosif dan membuat mesin lebih sulit di starter. Menurut saya, solusi yang dapat dilakukan agar EBT tercapai di tahun 2050 dari wawancara yang kami lakukan kemarin, yaitu yang pertama, meningkatkan lifting minyak, mendorong pengembangan kendaraan listrik, pengembangan dan pembangunan kilang, serta pengembangan EBT untuk mengurangi impor minyak. Selanjutnya, menurunkan biaya energi baru terbarukan sehingga tarif EBT nantinya bisa masuk secara skala keekonomian yang wajar. Selanjutnya, mendorong peningkatan kapasitas unit-unit PLT EBT yang sudah ada dan proyek EBTKM yang sedang berjalan sesuai RUPTL. Yang selanjutnya, upaya menciptakan pasar EBT yang memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian, memaksimalkan penggunaan minyak bumi, memanfaatkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional. Nah, sekian penjelasan tentang mekanisasi pembuatan biodiesel dan bioetanol dari tanaman industri non-pangan pada siang hari ini. Kiranya teman-teman dapat mengerti, memahami apa itu pengertian bioetanol dan bahan-bahan yang digunakan, caranya, serta kita boleh memahami bioetanol sendiri dan biodiesel. Sekian, terima kasih.